Guys, apa kabar semuanya? Buat kalian yang mau tahu tentang video listrik, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, masuk ke dalam videonya. Perkenalkan, nama saya Iksan Riansa, kelas dari TEL 2B, asal kuliah dari Politeknik Negeri Cilacap. Untuk saat ini, saya ingin membahas sebuah judul presentasi yang berarti Gas Insulated Substation, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut gardu yang diisolasi oleh tegangan. Oke, sekarang masuk ke dalam pengertiannya. Gas Insulated Substation berfungsi untuk melindungi kawat dari kebocoran isolasi, tetapi ini sedikit unik, bukan menggunakan kawat untuk melindungi isolasi, tetapi ini menggunakan gas. Ini adalah inovasi terbaru, yaitu gas insulated substation. Ini didefinisikan sebagai rangkaian beberapa peralatan yang terpasang di dalam sebuah selubung pelindung untuk menjaga bagian bertegangan lingkungan luar dan isolasi oleh gas bertekanan. Jadi gas ini dinamakan gas sulfur hexafluoride atau SF6. Gas ini memiliki tekanan untuk melindungi suatu kawat. Selanjutnya, gas sulfur hexafluoride atau SF6 ini adalah gas yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk metode isolasi yang menggunakan gas. Karena gas sulfur hexafluoride ini memiliki sifat-sifat seperti ini. 1. Penghantar panas yang bersifat dapat mendisipasikan panas yang timbul pada peralatan. 2. Memiliki isolasi yang sangat baik. 3. Mampu memadamkan busur api. 4. Viskositas rendah. 5. Stabil dan tidak mudah bereaksi. Itulah kenapa gas sulfur hexafluoride ini banyak digunakan di seluruh dunia. Lalu, ini adalah fungsi GIS di Indonesia secara garis besar yang dikaji oleh PLN. 1. Subsistem primary. Bagian ini bersifat konduktif dan berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Contoh alat yang menggunakan GIS ini yaitu PMT, alat switching yang digunakan untuk memutus dan menyambung aliran arus. Lalu ada busbar, alat untuk menghantar arus sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Oke, lalu kita masuk ke fungsi yang kedua dari gas insulated substation, yaitu subsistem secondary, yaitu berfungsi untuk men-trigger subsistem driving untuk mengaktifkan subsistem mekanikal pada waktu yang tepat. Contohnya adalah relay dan juga control wiring. Lalu fungsi yang ketiga dari gas insulated substation yaitu subsistem dielectric, yang berfungsi untuk memadamkan busur api dan mengisolasi active part. Bahan yang digunakan yaitu SF6 dan juga absorben, yaitu material yang berfungsi untuk menyerap uap dan decomposition produk SF6. SF6 adalah gas sulfur. Oke, lalu kita masuk ke fungsi yang keempat dari gas insulated substation, yaitu subsystem driving mechanism. Adalah mekanik penggerak yang menyimpan energi untuk menggerak kontak utama, yaitu pneumatik. Pneumatik yaitu penggerak yang menggunakan tenaga udara bertekanan. Berikut adalah komponen-komponen pada pneumatik. 1. Motor kompresor. 2. Pompa kompres udara. 3. Kopling. 4. Tangki udara. 5. Pressure switch. 6. Oil level. Nah, itu adalah komponen-komponen dari pneumatik. Oke, lalu kita masuk ke fungsi yang kelima dari gas insulated substation, yaitu subsistem mechanical, yang berfungsi peralatan penggerak yang menghubungkan subsistem driving mechanism dengan kontak bantu
utama peralatan PMT dan PMS untuk mentransfer driving energi, menjadikan gerakan pada waktu yang diperlukan. Selanjutnya, pada fungsi subsistem yang tadi telah saya jelaskan, subsistem tersebut memiliki beberapa kegagalan fungsi. Contohnya subsistem primary. Bisa dikatakan kegagalan fungsi apabila terjadi tidak mampu memutus dan mengalirkan arus listrik pada waktunya, tidak mampu menyalurkan energi pada kondisi normal. Lalu terjadi overhead, bad contact dan discharge, dan instalasi yang kurang baik. Lalu ini kegagalan fungsi pada subsistem secondary, yaitu tidak mampu memberikan trigger pada subsistem driving mechanism untuk mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat, atau mampu memberikan trigger pada subsistem driver mechanism untuk mengaktifkan subsistem mekanik namun pada waktu yang tidak tepat. Selanjutnya, kegagalan fungsi yang mungkin dialami pada subsistem yaitu subsistem dielektrik. Subsistem dielektrik mengalami kegagalan fungsi apabila tidak mampu mengisolasi peralatan, lalu tidak mampu memadamkan busur, lalu instalasi yang kurang baik, dan juga katup yang rusak. Lalu kegagalan fungsi yang keempat adalah subsistem driving mechanism. Subsistem driving mechanism dapat dibilang kegagalan fungsi jika terjadi tidak dapat menyimpan energi untuk mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat. Lalu juga ada kebocoran pada minyak hidrolik, dan juga bisa jadi terdapat kerusakan venting valve sistem hidrolik. Kegagalan fungsi subsistem yang kelima adalah subsistem mekanik. Subsistem mekanik mengalami kegagalan fungsi apabila 1. Tidak dapat mentransfer energi penggerak pada waktu yang tepat. 2. Material rod yang kurang baik. 3. Pen pengunci sambungan patah akibat material rod yang kurang baik. Oke, lalu kita masuk ke dalam pedoman pemeliharaan. Ini adalah panduan untuk kita memelihara sebuah alat dalam keadaan bertegangan maupun tidak bertegangan. Pedoman pemeliharaan ini membahas tentang bagaimana pemeliharaan sebuah alat, melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya dari level ke level. Level yang pertama dalam pemeliharaan yaitu in-service inspection. Lalu masuk ke level kedua yang bernama in-service measurement. Lalu ada level ketiga online measurement, level 4 shutdown measurement, dan level 5 shutdown function test. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu dari setiap level ini. Oke, lalu kita masuk ke perawatan atau inspeksi level 1, yaitu in-service inspection. In-service inspection ini merupakan pemeriksaan peralatan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan panca indera atau bagian dari tubuh yang dilakukan secara kondisional. Misalnya yaitu mengukur tekanan gas dilakukan secara bulanan, namun jika ditemukan tren meningkat, maka periode dipersingkat menjadi mingguan atau harian. Inspeksi level 2 yaitu in-service measurement. In-service measurement adalah pemeliharaan dalam bentuk pengukuran peralatan yang dilakukan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan alat bantu. Contohnya yaitu mengukur tahanan pentanahan. Lalu yang kedua adalah pengujian kualitas gas SF6. Lalu inspeksi yang level 3 yaitu online measurement. Online measurement adalah pemeliharaan yang bersifat diagnosa yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian kualitas gas SF6 yaitu GCMS, gas chromatograph and mass spectrometry, atau pengukuran partial discharge. Contohnya yaitu
pengukuran kelembaban, dan pengukuran suhu. Oke, lalu kita masuk ke inspeksi level 4, yaitu shutdown testing atau measurement. Shutdown testing atau measurement merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan periode waktu tertentu dan termasuk pemeriksaan dalam keadaan tidak bertegangan atau shutdown testing. Measurement dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja dari peralatan dalam keadaan tidak bertegangan. Contohnya yaitu pengukuran tahanan isolasi dan juga pengukuran keserempakan kontak PMT. Oke, yang terakhir kita masuk ke inspeksi level 5, yaitu shutdown function test. Shutdown function test adalah pemeliharaan yang dilakukan dalam bentuk pengujian fungsi peralatan dalam keadaan tidak bertegangan dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya yaitu contohnya avometer atau multimeter, lalu ada juga injeksi arus dan alat injeksi tegangan. Itulah tadi 5 level yang digunakan untuk pemeliharaan atau perawatan pada alat-alat. Oke, lalu kita masuk ke dalam kebocoran gas SF6. Kebocoran gas SF6 menyebabkan penurunan tekanan pada kompartemen yang berdampak langsung pada penurunan kekuatan isolasi. Jadi, jika ada kebocoran pada gas SF6, tekanannya itu akan berkurang sangat besar dari tekanan aslinya. Lalu, pada umumnya, setiap kompartemen telah dilengkapi alat pengukur tekanan gas yang difungsikan untuk mengukur tekanan gas dan memberikan sinyal alarm atau trip block sebagai fungsi proteksi. Kebocoran gas SF6 pada umumnya terjadi pada sambungan antar selubung di dalam kompartemen gas. Lalu selanjutnya, batas maksimum laju kebocoran gas SF6 yaitu 0,5% per tahun atau per kompartemen pada suhu lingkungan yang sama. Untuk menghitung besar laju kebocoran SF6, informasi yang perlu dicatat adalah tanggal pengisian, tekanan gas, dan suhu lingkungan sebelum dan sesudah pengisian gas. Lalu masuk ke Purify gas SF6. Purify menunjukkan presentasi kadar kemurnian gas SF6 pada setiap kompartemen. Dalam kompartemen GIS, kadar kemurnian gas SF6 tidak mungkin mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya kontaminan yang dapat bersumber dari adanya udara tersisa pada pipa, lalu adanya kebocoran kompartemen, dan penguraian gas SF6 karena electric discharge. Lalu masuk ke dekomposit produk gas SF6. Dekomposit produk gas SF6 merupakan hasil turunan gas SF6 akibat suhu tinggi yang disebabkan adanya electric discharge, coronal spark, dan arcing. Dekomposit produk dapat berupa gas dan padat. Ini adalah proses terbentuk dari dekomposit produk, yaitu pada suhu 400 oc hingga 600 oc, ikatan gas SF6 mulai pecah. Kemudian pada temperatur 3000 oc, senyawa-senyawa yang bersifat elektrik lain terbentuk seperti diagram. Lalu kita masuk ke pengujian tahanan isolasi. Isolasi digunakan untuk memisahkan bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau antar fasa. Batas minimum besaran nilai tahanan isolasi menurut standar VDI pada suatu operasi dihitung berdasarkan 1 kV sama dengan 1 MΩ dengan catatan 1 kV adalah besarnya tegangan fasa terhadap tanah dan kebocoran arus yang diizinkan setiap 1 kV adalah 1 mA. Lalu pengujian tahanan pentanahan. Nilai pentanahan peralatan instalasi sebaiknya serendah mungkin. Berdasarkan ANSI atau IEEE STD 82000, batasan maksimum hasil pengukuran tahanan pentanahan adalah 1 ohm. Oke, selanjutnya kita langsung kepada pengukuran tahanan kontak. Pada instalasi GIS,
terdapat sambungan-sambungan baik itu pada kontak PMT, PMS, atau sambungan busbar yang memiliki nilai tahanan tertentu yang disebut tahanan kontak. Adanya nilai tahanan ini akan menimbulkan panas dan pada kondisi tertentu dapat merusak peralatan. Pengukuran tahanan kontak pada GIS umumnya mengukur sekaligus beberapa kontak yang berada pada beberapa kompartemen. Jika ditemukan hasil ukur tahanan kontak yang lebih tinggi dari nilai yang distandar oleh pabrikan, maka pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan terhadap hasil uji kualitas gas SF6. Apabila ditemukan pemburukan kualitas gas SF6 pada salah satu lebih kompartemen terukur, maka perlu dilakukan pemeriksaan kondisi kontak pada kompartemen tersebut. Apabila hasil ukur kualitas gas SF6 kompartemen terukur masih dalam kondisi baik, maka perlu dilakukan pengukuran tahanan kontak pada periode berikutnya untuk melihat tren kecenderungan. Lanjut ke pengujian tahanan koil PMT. Batas nilai tahanan untuk closing coil dan opening coil untuk PMT yang diizinkan kurang lebih 10% dari nilai pengukuran pada saat tes rutin atau nameplate. Lanjut rekomendasi untuk pengujian keserempakan kerja PMT. Pengujian kecepatan kerja PMT diukur dengan melihat waktu kerja buka, tutup, dan tutup buka PMT. Apabila kecepatan kerja buka atau tutup PMT terukur lebih besar dari yang distandar oleh pabrikan, maka perlu diperiksa keserempakannya karena PMT pada sistem mekaniknya, yaitu pada penggerak hidrolik dan juga penggerak pneumatik. Lalu ada rekomendasi pengukuran tahanan isolasi. Tahanan isolasi peralatan yang distandarkan adalah 1 MΩ untuk setiap 1 kV tegangan uji. Apabila nilai tahanan isolasi terukur kurang dari yang distandarkan, maka perlu yang dilakukan pemeriksaan isolasi baut dan pemeriksaan tekanan. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk hasil pemeriksaan dan pelumas gear. Gear merupakan sarana transfer energi antar poros kontak kompartemen PMS dengan penggeraknya. Salah satu sisi gear berisolasi SF6, sedangkan sisi lainnya berada pada udara luar. Masing-masing sisi dilindungi atau dibatasi oleh subsel, gasket, atau o-ring. Pemeriksaan gear pada sisi luar perlu dilakukan untuk melihat kondisi subsel. Apabila subsel yang berfungsi sebagai pelindung dari kontaminasi gas SF6 oleh udara luar kondisinya sudah mengeras atau elastisnya berkurang, maka perlu dilakukan penggantian subsel tersebut. Lalu kita masuk ke rekomendasi pemeriksaan sistem interlock mekanik dan elektrik. Interlock mekanik dapat berupa pemasangan pin atau gembok. Apabila ditemukan pin pengunci tidak terpasang, maka peralatan tersebut perlu diberi tanda peringatan sebelum pelaksanaan perbaikan pin atau pemasangan gembok. Interlock elektrik dinyatakan tidak berfungsi dengan baik bila motor penggerak PMS bekerja tanpa poros PMS tidak berputar. Apabila hal ini terjadi, maka harus dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap motor penggeraknya. Lalu masuk ke rekomendasi trip circuit faulty. Annunciator kegagalan trip circuit faulty atau TCF atau trip circuit supervision muncul terjadi karena kehilangan sumber DC yang menginisiasi opening atau tripping coil. Untuk lebih detail, lihat buku pedoman pengujian sistem gardu induk. Rekomendasi untuk kalibrasi manometer SF6 dan meter hidrolik. Pada manometer jenis basah atau terendam minyak, apabila ditemukan error yang lebih besar dari yang distandarkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan kondisi cairan atau minyak dalam manometer. Bila kondisinya memburuk, maka dapat dipastikan penyebab error adalah korosi pegas. Hal ini ditanggulangi dengan pergantian manometer. Pergantian manometer SF6 maupun hidrolik dilakukan dengan terlebih dahulu memblok sistem proteksi pada manometer SF6 dan menutup valve hidrolik. Lalu rekomendasi pengujian tahanan kerja koil PMT. Ketidaknormalan nilai tahanan koil PMT karena putus atau nilai pengukuran nol. Langkah yang dilakukan adalah penggantian koil.
Di samping koil putus, hal yang perlu diperhatikan adalah berkaratnya rod koil dan koneksi kabel. Langkah yang dilakukan adalah membersihkan rod dan koneksi kabel tersebut. Dan terima kasih.